Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait upaya pemadaman dan bagaimana sebetulnya regulasi serta pengawasan terhadap sumur minyak warga. Kami sudah terhubung dengan Jubir Kementerian SDM Dwi Anggia. Selamat siang Bu Anggia. Selamat siang, Vera. Bu Anggia, Apa kabar? hingga hari ini api belum juga padam, artinya sudah berlangsung ini hari keempat gitu ya. Nah, apa kemudian langkah konkret Kementerian SDM bersama dengan Pemda setempat dalam penanganan dari kebakaran sumur minyak di Blora ini? Ya, sebelumnya sebelum saya menjawab itu saya ingin mengucapkan duka cita ya dan juga prihatin dengan peristiwa kecelakaan ledakan sumur minyak masyarakat di Blora ini yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Terkait dengan proses pemadaman seperti yang disampaikan tadi, benar sekali ini karena sumur yang meledak ini kategorinya sumur masyarakat, sumur tradisional, artinya dia tidak memiliki sistem mulai itu teknologi dan tata kelola yang baik. Jadi memang agak terjadi kesulitan di sini, Pak. Kalau kita lihat api masih terus berkobar, ini akibat tekanan gas di dalamnya masih banyak sekali. Proses pendinginan terus dilakukan atau Kementerian SDM ketika ini terjadi langsung berkoordinasi dengan pihak K3S dan juga BPBD setempat untuk melakukan upaya pemadaman. Namun memang butuh waktu. Tapi yang paling penting Mbak Vera yang ingin saya sampaikan adalah ini merupakan momentum. Peristiwa ini adalah momentum dan juga pengingat bagi kita semua betapa bahayanya aktivitas pengeboran sumur minyak tradisional atau sumur masyarakat yang dilakukan tanpa mengikuti tata kelola atau kaidah yang benar, good engineering practices. Karena seperti yang kita saksikan bersama, sumur ini berada di lokasi pemukiman saat aspek keselamatan dan keamanannya tidak terjaga. Tidak hanya itu, potensi kerusakan lingkungan juga terjadi cukup besar akibat proses pengeboran sumur masyarakat. Jadi sebenarnya ini bertepatan sekali Mbak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 di bulan Juli lalu, Menteri SDM Pak Bahlil dia itu menerbitkan Peraturan Menteri untuk mengatur ini semua tata kelola sumur masyarakat pertama. Karena kalau kita bicara sumur masyarakat di Indonesia ini ada banyak sekali titik sumur masyarakat. Nah, inilah yang diatur dalam permen tersebut sehingga hal-hal seperti ini sebenarnya bisa diantisipasi, bisa dihindari gitu. Ya, Bu Anggia tadi mengatakan bahwa ini menjadi momentum, artinya wake up call gitu ya untuk perbaikan ke depannya dan bagaimana upaya pencegahannya. Apa sebetulnya Mbak tantangan dalam pengawasan dan juga tata kelola sumur minyak masyarakat yang dilakukan pihak Kementerian SDM terhadap sumur-sumur minyak milik warga ini? Yang pasti ini kan kita juga harus membantu masyarakat ya, dalam hal ini kan mereka masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan dari proses pengeboran atau juga aktivitas pengeboran sumur minyak ini. Inilah yang akan diatur. Tantangannya sendiri itu memang banyak karena negara kita ini sangat kaya, potensi untuk sumur masyarakat ini sangat banyak. Kurang lebih itu ada 30 ribuan sumur dan sampai saat ini masih dalam proses inventarisasi. Jadi kami juga masih mendorong ini pemerintah daerah setempat untuk mempercepat proses inventarisasi sumur-sumur masyarakat yang sudah berjalan. Perlu kami garis bawah ini adalah yang existing, yang sudah berjalan, bukan sumur baru. Bukan seperti yang terjadi di Blora ini kategorinya sumur baru. Ketika permen sudah dikeluarkan, sumur baru ini akan jatuhnya sebagai sumur ilegal. Jadi ini yang harus juga diperhatikan oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah dan provinsi harus bekerja cepat, ekstra cepat untuk melakukan inventarisasi sumur. Kemudian kalau kita bicara sumur masyarakat ini sebenarnya ada beberapa isu yang jadi concern oleh pemerintah. Kementerian SDM dalam hal ini Pak Menteri memiliki perhatian khusus untuk ini karena ada potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengeboran sumur minyak masyarakat ini. Juga ada potensi kecelakaan kerja, keselamatannya tidak terjaga, gangguan kesehatan dan juga yang paling penting adalah potensi kehilangan lifting minyak nasional karena ini selama ini hasil produksi minyak masyarakat ini kan dalam tanda kutip diselundupkan kemana-mana. Dengan diatur melalui Permen 14 ini, Mbak Vera, nantinya semua 3 poin yang saya sampaikan tadi itu akan lebih tertata dengan baik. Aspek keselamatan pekerjaannya lebih terjaga, kemudian kelestarian lingkungan juga terjaga, dan yang paling penting adalah produksi minyak masyarakat ini nanti akan tercatat sebagai produksi minyak nasional yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan lifting minyak nantinya. Nah,
untuk tahapnya sendiri sebenarnya juga sudah teratur dengan jelas. Di awal nanti ini setelah diinventarisasi ini, minyak masyarakat ini nanti akan berada di bawah naungan BUMD, kemudian koperasi dan juga UMKM. Nah, mereka inilah yang menaungi ini nanti juga akan bertanggung jawab terhadap tata kelola yang baik itu keselamatan pekerja dan juga keselamatan atau kelestarian lingkungannya. Setelah ada di bawah naungan BUMD, koperasi dan UMKM, kemudian ini akan mengajukan usulan ke K3S, Mbak. Ke K3S yang ada wilayah kerjanya di lokasi sumur minyak masyarakat itu berada. Nanti dari K3S barulah akan mengajukan permohonan kepada Menteri SDM, ini melalui bisa SKK Migas atau BPMA ya, Badan Pengelolaan Migas Aceh. Kemudian untuk menuju mendapatkan approval dan persetujuan itu dari Menteri SDM nantinya akan memutuskan. Demikian. Jadi benar-benar diatur ini. Sebenarnya kalau kita bisa menyampaikan ini adalah kabar bagus untuk masyarakat karena dibantu untuk mengatur tata kelola sesuai dengan kaidah drilling yang benar gitu, Mbak Vera. Baik, Bu Anggia, ini kan dampaknya luar biasa hebat, luar biasa merugikan, bahkan juga menelan korban jiwa begitu ya. Tadi memang dikatakan bahwa ini momentum untuk perbaikan, tapi bagaimana kemudian sanksinya atau tindakan tegas seperti apa yang akan diberikan oleh pemerintah? Yang pasti setiap sumur yang dibor atau setiap aktivitas drilling spot in yang terjadi setelah diterbitkannya Permen 14 2025 pada akhir Juli lalu dikategorikan sebagai sumur ilegal. Dalam hal ini, Kementerian SDM melalui Direktorat Penegakan Hukum akan bertindak langsung untuk melakukan penegakan hukum bagi mereka yang melakukan aktivitas illegal drilling ini. Dalam Permen 14 ini diatur, Mbak Vera, diberikan waktu kepada masyarakat untuk membenahi tata kelola selama 4 tahun. Sepanjang 4 tahun itu akan dilakukan perbaikan mulai dari safety-nya, teknologinya, keamanannya, kelestarian lingkungan, semuanya diatur. Jika lebih dari 4 tahun ini semua tidak terpenuhi, namun aktivitas pengeboran tetap berjalan, maka akan dilakukan penegakan hukum. Begitu pula jika muncul sumur-sumur baru, akan dilakukan bertindak tegas langsung Direktorat Penegakan Hukum akan langsung melakukan tindakan untuk baik itu menutup ataupun kemudian jika ada pelanggaran pidana akan langsung tindakannya kepada aparat penegak hukum. Jadi benar-benar kita wanti-wanti pada masyarakat yang terutama di daerahnya yang berpotensi banyak sumur, jangan coba-coba dalam hal ini kita warning untuk memulai baru aktivitas pengeboran atau drilling karena ini dilakukan penegakan hukum dan tentunya tidak ingin hal ini terjadi. Semoga itu bisa dipahami bersama begitu ya, dan ini menjadi alarm penting juga untuk evaluasi ke depannya. Terima kasih Ibu Dwi Anggia, Jubir Kementerian SDM sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.